Suatu hari, seorang pria berusia 55 tahun sedang berada di tempat parkir sebuah toko kelontong ketika tiba-tiba, bang, dia tertembak. Keesokan harinya, dia dinyatakan meninggal dunia. Tak lama setelah itu, seorang pria yang sedang memotong rumput juga menjadi korban. Bang! Peluru menghantamnya. Kemudian seorang sopir taksi tertembak saat sedang mengisi bensin. Setelah itu, seorang wanita di kantor pos menjadi sasaran. Bang! Lalu wanita lain yang berada di pom bensin pun mengalami nasib yang sama. Malam itu, seorang pria tua yang hanya berjalan di trotoar juga ditembak. Kini, setelah serangkaian penembakan acak ini, Kepala Polisi Montgomery County, Maryland, seorang pria bernama Moose, mulai mencurigai bahwa semua kasus ini saling berhubungan. Namun, sayangnya, polisi tidak memiliki petunjuk nyata. Hari berikutnya, seorang wanita tertembak saat memasukkan tas belanjaannya ke bagasi mobilnya. Beruntung, kali ini korban selamat. Namun, Moose dan timnya semakin bingung. Tidak ada pola yang jelas di antara para korban. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda, dan tidak ada hubungan satu sama lain. Beberapa hari kemudian, seorang anak berusia 13 tahun keluar dari mobil bibinya untuk pergi ke sekolah. Bang! Dia tertembak. Saat polisi menyelidiki tempat kejadian, mereka menemukan kartu tarot dengan pesan mengerikan tertulis di atasnya, "Panggil aku Tuhan." Saat polisi masih menyelidiki petunjuk ini, kembali terjadi penembakan. Seorang pria tertembak saat mengisi bensin. Pada titik ini, Moose mulai merasa tertekan. Tidak ada seorang pun yang aman. Polisi bekerja sama dengan FBI membuka saluran khusus untuk menerima informasi dari masyarakat, tetapi tidak ada petunjuk yang berarti. Berita tentang penembakan ini segera menjadi perhatian nasional. Ketakutan melanda masyarakat di Washington DC dan sekitarnya. Orang-orang takut keluar rumah. Sekolah-sekolah dikunci. Bahkan anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar saat istirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, 3 orang ditembak lagi. Bang, bang, bang. Dari ketiganya hanya satu yang selamat. Namun, kali ini, polisi berhasil menemukan peluru yang bersarang di tubuh korban. Analisis balistik mengonfirmasi bahwa semua penembakan ini dilakukan dengan senjata yang sama. Ini berarti pelaku adalah orang yang sama. Di sebuah hutan dekat lokasi salah satu penembakan, polisi menemukan sebuah catatan tebusan. Dalam catatan itu, si penembak misterius menyebut dirinya sebagai semacam Tuhan sekali lagi. Kali ini dia menuntut uang sebesar 10 juta dolar atau dia akan terus membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, tembakan terjadi lagi. Bang, seorang pengemudi bus yang baru akan memulai shift kerjanya menjadi korban berikutnya. Penembakan terus berlanjut dan tampaknya tidak ada tanda-tanda bahwa pelaku akan segera tertangkap. Kepala Polisi Montgomery County, Moose, masih bekerja keras untuk memecahkan kasus ini. Dalam catatan tebusan yang ditemukan, si pelaku menyebutkan bahwa dia pernah mencoba menghubungi polisi melalui saluran telepon khusus yang telah dibuat untuk menerima informasi dari masyarakat. Moose berpikir, tunggu, jadi dia pernah menelepon? Polisi pun menyelidiki rekaman panggilan telepon itu. Ternyata benar, seseorang memang pernah menelepon saluran tersebut. Namun, penelepon itu tidak mengaku sebagai penembak jitu. Sebaliknya, dia mengklaim terlibat dalam sebuah perampokan toko minuman keras dan penembakan lain yang terjadi di Alabama. Pada awalnya, polisi menganggap ini hanyalah kejahatan yang tidak terkait. Alabama terlalu jauh dari Washington DC, tetapi mereka tetap menyelidiki perampokan itu. Dari sana, mereka menemukan sebuah petunjuk penting. Si perampok telah meninggalkan sidik jari di tempat kejadian. Lalu siapa sebenarnya pelaku penembakan ini? Awal mula teror. Semuanya berawal dari seorang pria bernama John Muhammad. Suatu hari dalam perjalanannya ke Antigua, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Lee Boyd Malvo. John Muhammad kemudian menjadi seperti seorang ayah bagi Malvo dan hubungan mereka terus berlanjut selama bertahun-tahun. 3 tahun kemudian, mereka kembali ke Amerika Serikat dan menetap di negara bagian Washington. Saat itu John Muhammad berusia 41 tahun, sementara Malvo berusia 17 tahun. John Muhammad adalah pria yang pemarah, penuh kebencian terhadap banyak hal, terutama terhadap mantan istrinya. Namun, bukan hanya kemarahan yang ada dalam dirinya, dia juga sangat terlatih dalam menggunakan senjata api. John Muhammad mulai mencuci otak Malvo, meyakinkannya bahwa mereka memiliki sebuah misi rahasia. Dia mengajarkan Malvo cara menembak, cara menghindari penangkapan, dan bahkan bagaimana menghadapi interogasi jika tertangkap. Lalu datanglah ujian pertama Malvo. John Muhammad memberi Malvo sebuah tugas. Pergilah ke rumah keponakan teman mantan istriku dan habisi dia. Malvo pun berangkat. Dia mengetuk pintu rumah targetnya. Saat pintu terbuka, bang! Dia menembak korban tepat di wajah.
Setelah misi pertama itu berhasil, John Muhammad dan Malvo memulai perjalanan darat melintasi Amerika Serikat. Mereka bergerak ke selatan, lalu ke timur, sambil terus mencari target baru. Para korban mereka adalah orang-orang acak, tanpa pola, tanpa motif yang jelas. Malvo menembak mereka satu persatu sesuai instruksi John Muhammad. Akhirnya mereka tiba di kawasan Washington, D.C. dan Maryland. Disinilah mereka membeli sebuah mobil Chevy Caprice biru. Namun mobil ini bukan sekadar kendaraan biasa. Mereka membuat lubang kecil di bagian bagasi. Lubang yang cukup besar untuk menembak keluar tanpa terlihat. Dengan cara ini, mereka bisa bersembunyi di dalam bagasi, mengarahkan senjata, dan menembak orang-orang di sekitar mereka tanpa ada yang mengetahui dari mana peluru itu berasal. Di wilayah D.C. dan Maryland, mereka melancarkan serangkaian penembakan massal, menewaskan banyak orang. Tak ada yang tahu siapa mereka. Sampai akhirnya, FBI menemukan sidik jari di lokasi perampokan toko minuman keras di Alabama. Begitu FBI memeriksa sidik jari itu dalam sistem mereka, boom! Mereka menemukan kecocokan. Sidik jari itu milik Malvo. Dengan cepat, penyelidik menghubungkan Malvo dengan John Muhammad. Kini mereka tahu bahwa mereka tidak sedang memburu satu orang, melainkan dua orang. Selanjutnya, mereka menghubungkan John Muhammad dengan mobilnya, Chevy Caprice biru. Informasi ini segera disebarluaskan ke media. Polisi di seluruh negeri mulai mencari mobil tersebut. Beberapa hari kemudian, larut malam, mereka menerima laporan tentang mobil yang dicari. Chevy Caprice itu ditemukan terparkir di sebuah tempat peristirahatan. Di dalamnya, John Muhammad dan Malvo sedang tidur. Tanpa perlawanan, polisi menangkap keduanya. Setelah hampir sebulan penuh teror, kasus ini akhirnya berakhir. Bam, John Muhammad ditangkap, ini foto buronannya. Bam, Malvo ditangkap, ini foto buronannya. Malvo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. John Muhammad dijatuhi hukuman mati. Akhirnya dia dieksekusi. Dan teror pun telah berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di kisah-kisah berikutnya.